Selamat datang di channel Rumi Topik. Ada baiknya sebelum mendengarkan, posisikan terlebih dahulu tubuh Anda dengan nyaman. Tenangkan perasaan Anda, santai, rileks, dan disertai dengan mengucapkan basmalah. Selamat mendengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat, karunia, kasih sayangnya. Salawat serta salam itu juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhirul zaman. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita belajar praktek boleh? Boleh ya? Oke, belajar praktek ini bahasa kerennya itu disebut meditasi. Bahasa yang sedikit teologisnya disebut kholwat. Bahasa di tradisi Islamnya disebut terhubung atau namanya sholat gitu ya. Itu saya rasa semua terminologi pada dasarnya kita mau terhubung gitu. Nah, sekarang saya mau nanya dulu, Bu. Kalau di Quran ada kata-kata innani ana Allah, aku ini adalah Allah, dirikanlah sholat untuk mengingat aku, berarti perlu terhubung ke Allah nggak? Iya dong, betul? Terhubung. Terhubung itu maksudnya apa sih? Connecting ya. Sekarang saya tanya, setiap kita bisa terhubung sama Allah nggak? Hah? Setiap kita? Bisa nggak? Bisa dong. Ya kalau Allah tidak menyediakan tempat terhubung sama dirinya, ngapain nyuruh koneksi kepada aku, betul nggak? Oke, berarti pertanyaannya, yang mau dihubungkannya ada, tujuannya ada, betul? Kita sebagai yang mau terhubung ada, koneksinya ada, betul nggak? Berarti kita semua bisa terhubung langsung nggak? Kenapa? Karena semua sarananya udah dikasih. Oke? Sampai sini oke? Oke. Ibu-ibu lemas gini sih? Udah sarapan belum? Nah ini bahayanya ya. Mau meditasi kenyang lagi nggak bisa sih sebenarnya ya. Tuh meditasi tuh harusnya nggak puasa dulu 3 hari gitu, baru bagus gitu ya. Oke, sekarang saya tanya, syarat terhubung sama Allah itu apa? Hah? Gini. Kalau kita mau bicara ngomong mengingat Allah, maksudnya mengingat tuh apa sih? Kayak doa gimana? Ibu kalau doa gini, ibu lebih banyak berdoa atau baca doa, yang mana? Iya, ini mah sok-sokan berdoa padahal ngatur Tuhan mulu ya. Bu, saya mau nanya Bu, maaf. Doa itu kira-kira ya, keinginan kita ingin dikabulkan oleh Allah atau keinginan Allah yang ingin dituruti sama kita, yang mana? Kebanyakan yang kedua. Lah emang kita siapa ngatur-ngatur Tuhan ya, benar nggak? Iya. Karena mindsetnya ya begitulah, tapi nggak apa-apa sih. Nah, kenapa saya nanya-nanya ini dulu? Karena, atau satu lagi. Ibu pernah dengar kata-kata innalillahi wa inna ilaihi rojiun nggak? Pernah? Oke, sekarang saya tanya, kalau mau kembali ke Allah harus mati dulu nggak? Hah? Enggak. Kenapa? Anytime kita terkoneksi dengan Allah. Oke, anytime Koneksi. Kemana koneksinya? Oh, sholat 5 waktu pada nggak khusyuk juga. Sok di sini ada nggak yang sholat 5 waktu gini? Allahu Akbar, rakaat 2, rakaat 3, ada nggak? Ya. Yang lebih parah Allahu Akbar. Ini asar apa maghrib ya? Wah itu lebih parah lah, udah. Itu lebih ngaco lagi tuh. Iya. Oke? Betul nggak? Nah, berarti pertanyaannya, ilaihi rojiun itu kira-kira ya, nunggu nanti abis mati, selesai tubuh fisik ini expire, atau bisa dilakukan sekarang? Sip. Kenapa begitu?
Ini makin nggak nyambung jawabannya ya tapi nggak apa-apa sih, ya udah. Kita jangan terbiasa dengan pokoknya, jangan. Udah pokoknya itu jangan. Kenapa? Once ada pokoknya, biasanya nggak ngerti mekanismenya gitu. Udah pokoknya aja. Ya nggak apa-apa sih. Gini. Ibu-ibu maaf ya, kalau kita langsung meditasi tapi nggak ngerti ini dulu, nggak nyambung aja. Ya. Jadi ngerti dulu baru mengalami. Karena mengalami tanpa ngerti, yang dialami nanti tidak dimaknai gitu. Paham ya? Ya. Makanya Nabi Muhammad disuruh sholat dulu, disuruh ikro dulu. Kenapa? Gimana mau sholat kalau belum ikro? Betul nggak? Kita kecil langsung disuruh sholat atau disuruh ikro? Sholat. Disuruh ikro nggak sama guru-gurunya? Enggak. Sholat dia nak, gitu nggak? Tapi nggak disuruh ikro gitu. Syahadatnya juga nggak ngerti lagi. Tapi nggak apa-apa sih, ya udah aja ya. Oke, gini Bu, gini. Ibu-ibu saya mau nanya ya, maaf nih. Fokus dulu baru meditasi atau meditasi bikin kita fokus, yang mana? Nah, mulai. Makan dulu baru kenyang atau kenyang dulu baru makan, yang mana? Nah, urusan makan mah jago lah ya. Jangan kebalik Bu. Tidak ada orang yang bisa meditasi dan sholat kalau dia belum bisa fokus, nggak bisa. Jadi kata kuncinya disuruh apa dulu? Focus is the key. Oke? Fokus itu apa? Kunci. Sekarang saya tanya. Bu maaf ya, saya mau ngomongin data nih. Manusia modern sekarang bisa fokus itu cuma 8 detik, udah pasti chaos aja udah. Ya? Berarti fokus perlu dilatih nggak? Perlu. Ibu-ibu dengar saya fokus nggak sekarang? Paling 8 detik langsung syuk. Nah. Jadi saya suka bilang ini ada orang kalau lagi pengajian gini, ada orang kayak merhatiin mulu, kayak merhatiin aja. Padahal tubuhnya di sini, pikirannya nggak di sini. Betul? Berarti supaya fokus intinya apa? Melepaskan distraksi. Melepaskan apa? Atau gangguan. Sampai sini oke? Oke? Banyak nggak gangguan fokus kita? Apa? Yang paling tinggi adalah ini nih. Ini nih. Ya. Nah, jadi kalau mau saya boleh kasih analogi, ibu-ibu, sholat atau meditasi adalah membuat diri kita airplane mode. Kalau di airplane mode kita bisa koneksi ke internet nggak? Tapi dia akan masuk ke internal di sini. Berarti salah satu kuncinya adalah masuk ke pola airplane mode dulu supaya kita nggak kemana-mana gitu. Oke? Yang membuat kemana-mana berarti ada mekanismenya nggak? Apa? 1 yang didengar, 2 yang dilihat, 3 yang dirasa sama lidah, 4 yang dirasa sama perabaan. Makanya ibu-ibu kalau banyak dengar, banyak lihat, banyak pikiran pasti. Sok seharian nggak dengar apa-apa, nggak banyak pikiran, nggak banyak lihat apa-apa, pasti less untuk berpikir macam-macam. Betul nggak? Betul? Makanya sebelum sholat disuruh apa kita? Wudhu. Beresin dulu pendengaran, beresin dulu penglihatan, lidahnya diberesin. Nggak bisa fokus Bu, abis makan sambal terasi, meditasi. Gitu. Makanya disuruh kumur-kumur nggak? Supaya apa? No seeing, no hearing, no testing. Harus netral dulu nggak? Iya. Makanya kalau mau agak serius meditasi, beneran harus puasa dulu at least 2 hari gitu. 3 hari gitu. Makanya dulu waktu saya di ashram, waktu belajar ini, Bu maaf ya, orang mau belajar meditasi itu ada 8 step, 6 step dulu gitu. Jadi maaf nih ya, kalau orang sekarang tiba-tiba masuk kelas meditasi terus gagal, ya iyalah. Orang datang tiba-tiba duduk tapi nggak ada step-stepnya dulu gitu. Sampai sini oke?
Oke nggak ini? Oke. Oke. Ibu masih di sini nggak? Masih. Oke, saya nanya ulang-ulang nih ya. Oke, pokoknya Bu, kenapa cuma saya banyak nanya? Kalau saya nggak banyak nanya, atensi ibu-ibu distraksi udah pasti aja. Makanya kenapa ceramah banyak tidak berhasil, yang ngomong-ngomong, yang denger-denger, yang denger kayak ngedengerin, padahal pikirannya kemana-mana. Banyak didongengin. Begitu selesai ngaji, tadi ngomong apa ya gitu. Kenapa? Karena tidak hadir utuh di sini saat ini. Ya, saya 15 menit ini saya mau ngejelasin dulu mekanismenya ulang-ulang. Boleh? Boleh? Oke. Paham? Oke? Oke. Nah, sekarang saya mau tanya gini. Kalau kita bicara tentang koneksi ke Allah, kira-kira terkoneksi ke Allah ini, terkoneksi ke tempat yang jauh atau dekat? Kenapa? Kenapa? Karena kalau Allah ini kita sebut sebagai gelombang, berarti kalau kita mau terkoneksi ke Allah ini adalah menyatu dengan gelombangnya Allah. Betul? Sip. Pertanyaannya, kalau ada gelombang, perlu ada receiver, perlu ada transmitter. Contoh nih, ibu bisa ngelihat nggak dari mic ini disampaikan ke speaker? Ada nggak percikan-percikan gitu? Tapi saya ngomong di sini, keluar di situ nggak? Kenapa begitu? Ada gelombang. Karena satu frekuensi. Paham? Oke? Kalau ada mic baru, frekuensinya nggak sama, mau ngomong kencang, bunyi nggak di sini? Nah, gitu. Berarti syarat mutlak untuk terhubung harus apa? Terhubung dalam frekuensi yang tepat. Sampai sini oke? Oke nggak ini? Oke. Berarti kalau kita mau terhubung sama Allah, frekuensi kitanya harus ada di frekuensi Tuhan nggak? Iya. Maka percikannya dia sudah ada sangat dekat dengan kita, namanya adalah ruh. Jadi kalau ini pusat nih, kantor pusat nih, kantor cabangnya ada di diri kita masing-masing nggak? Saat kita masuk terkoneksi ke kantor cabang bisa nyambung ke sini nggak? Berarti sekarang saya tanya, untuk nyambung ke kantor cabang yang jadi percikannya, jauh apa dekat? Dekat atau dekat banget? Jadi ilaihi rojiun urusan waktu bukan? Urusan tempat bukan? Bukan. Urusan apakah aku mau terhubung kepada percikannya atau tidak gitu. Sampai sini oke? Oke-nya teh ragu-ragu ya. Oke? Ini di dalam diri kita ada transmitter Tuhan nggak? Ada dong, kalau nggak hidup, Bu. Betul? Berarti kalau ini adalah transmitter, kira-kira itu ada di dalam diri kita atau di luar diri kita? Saya kasih tanda petik lagi supaya lebih mudah. Ini adalah sesuatu yang paling dalam di dalam dirimu. Sejati. Jadi kalau ini Prambors, ini radionya. Kalau radionya tuning ke 10, berapa Prambors tuh? 2. Aduh, anak radio banget sih ibu-ibu. Kalau tuning ke radio Prambors bisa dengerin siaran Prambors nggak? Berarti kalau ibu-ibu mau dengerin siarannya Tuhan, harus tuning ke frekuensi itu nggak? Gitu. Kenapa Bu? Jelas. Kalau tuning pasti sadar. Kalau nggak tuning namanya mabuk. Oke? Nah, sekarang saya tanya, yang bisa mencuningkan ke sini siapa? Diri kita.
Nah, tuningnya ini karena kita bukan hanya partikel, hanya ruh, yang perlu dicuning itu adalah partikel berikutnya yang disebut jiwa. Apa, Bu? Jiwa. Berarti aku punya transmitter untuk tuning aku punya receiver untuk bisa tuning ke sini, tapi tergantung tuning jiwaku ini bisa terhubung ke sini atau tidak gitu. Karena kalau jiwa tidak tuning ke sini, dia akan tuningnya ke sini. Ini urusan fisik. Salam. Sampai sini oke? Oke? Paham ya? Berarti playmakernya siapa? Iya tahu diri sendiri. Dari ini semua, playmakernya siapa? Jiwa. Maka tuningnya kita sama Allah tergantung kondisi jiwanya ibu-ibu, gitu kira-kira. Paham? Jiwa isinya apa aja? Bukan dong. Pikiran, perasaan, emosi. Berarti pertanyaannya, kalau mau tuning ke sini, pikiran, perasaan, dan emosinya perlu ada keselarasan untuk ke arah ini nggak kira-kira? Yes. Paham? Saya mau kasih kaca sederhana aja. Kalau jiwa ibu-ibu lagi banyak gejolak, which is itu pasti setiap saat, begitu nggak? Iya. Ya nggak usah ngomong, kelihatan lah pokoknya ya. Kalau dia lagi banyak gejolak, dia fokusnya pasti keluar, eksternal. Tapi saat ini tidak bergejolak, pelan-pelan dia fokusnya ke sini. Paham? Berarti kata kuncinya adalah gimana caranya membuat jiwa ini masuk menuju kepada airplane mode. Pencet airplane mode-nya, set, hilangin koneksinya. Bu, maaf ya, sekeren-keren Pro Max 17 iPhone, di airplane mode bisa internetan nggak? Nggak bisa. Kenapa coba? Nggak ada terhubung sama internet. Tetapi saat ininya di airplane mode, kira-kira ada data baru masuk nggak? Nggak ada tuh, bukan nggak ada interaksi data. Betul nggak? Berarti dia lagi nggak sibuk dengan faktor eksternal. Sampai sini oke? Oke? Sip? Dah. Saya mau kasih analogi sederhana lagi, Bu. Ini kan ruh tuh rada-rada serem lah ya bahasanya ya. Ini saya mau kasih analogi sederhana aja. Ruh ini adalah sang kesadaran. Jadi ada kesadaran, ada jiwa, ini semua disebut ego. Kesadaran PR-nya bersaksi. Apa, Bu? Kalau ego PR-nya menilai. Kesadaran apa? Kalau ego, ibu-ibu tiap hari banyak menyaksikan, banyak menilai, yang mana? Nah, udah nggak apa-apa sih. Berarti saat kita menilai, kita sedang tidak bersaksi. Saat bersaksi, kita sedang membuat penilaian kita jadi lebih hati-hati. Makanya aku bersaksi. Bukan aku menilai loh di syahadat. Bu, syahadat dulu, sholat dulu. Nomor 1 di rukun Islam, syahadat atau sholat? Jadi kalau belum bisa bersaksi, nggak mungkin bisa sholat. Nggak bisa. Paham sampai sini? Oke sampai sini? Nah sekarang saya tanya, kita bisa nggak melepaskan diri dari menilai?
Ya kalau ngomong susah mah pasti sih. Tapi pertanyaannya bisa nggak? Saat ibu-ibu tidak menilai, berarti ibu-ibu lagi bersaksi. Contoh. Kita agak dalam dikit boleh ya? Boleh ya? Pokoknya kita nyelam dulu, baru nanti kita rasain. Karena nanti ketika ngerti ini Bu, ketika ngerti ini nih ya, kita akan lebih ngerti banget bahwa semua yang kita anggap susahnya hidup, itu sebenarnya permainan aja sih gitu. 99,99% ngerti ini, masalah ibu-ibu hilang aja udah. Diganti sama masalah baru maksudnya. Ya nggak apa-apa sih ya. Bu pokoknya intinya Bu, kalau ibu lagi punya masalah, jangan pengen cepat selesai masalahnya, jangan. Kenapa? Mau cepat atau lambat, pasti akan ada masalah baru, udah gitu aja. Jadi mending cintai proses daripada pengen hasil, tapi prosesnya nggak nyambung gitu kira-kira. Karena kenapa coba Bu? Kalau pengen cepat-cepat, masalahnya pasti itu-itu lagi aja. Dan kalau bisa ibu-ibu coba cari masalah yang lain deh. Jangan itu-itu mulu. Bosan Bu. Masa udah 10 tahun itu aja masalahnya gitu. Oke sampai sini? Oke? Dah. Nih saya mau nanya dulu. Maaf ya, maaf nih. Supaya gampang, ini kita bahas di 3 pertemuan yang lalu. Ya ibu-ibu nggak tahu ingat, nggak tahu nggak, tapi ini saya mau ulang-ulang. Pusat itu adalah aku 1, kesadaran itu aku 2, jiwa itu aku 3, jasad itu aku 4. Sekarang ada aku 5 sih. Account TikTok di sini. Account Shopee di sini. Bu sekarang orang masuk ke media sosial bisa pakai nama yang beda nggak? Iya, makanya buzzer-buzzer kalau ngebully pasti nggak pakai nama asli. Lebih maya lagi nggak? Ibu pernah dengar kata maya nggak? Maya means illusion. Ilusi banget. Udah jiwa itu penuh ilusi, sekarang dunia internet ilusi pangkat gitu kira-kira. Double. Makanya please ibu-ibu, jangan percaya sama profil picture orang-orang, udah gitu aja. Udah. Siap-siap kecewa aja udah. Perasaan di profil picture-nya oke banget gitu. Kenapa? Karena semuanya pakai filter. Oke? Oke nggak ini? Ya. Paham Bu? Paham? Sekarang saya mau nanya lagi. Pelan-pelan ya. Aku 4 berubah nggak? Berubah. Tubuh berubah nggak? Berubah. Berarti yang berubah itu bukan yang sejati. Karena berubah. Bu ingat ya, hidup itu impermanen, gak ada yang permanen. Jadi salah satu penderitaan hidup karena kenapa? Pengen segala sesuatu permanen, ibu-ibu siap kecewa aja udah. Artinya tidak ada yang ideal dalam hidup, nggak ada. Ibu jangan nyari yang ideal aja udah. Makanya maaf ya, orang-orang yang idealis, orang-orang yang perfeksionis, itu pasti penyakitnya GERD aja, udah gitu aja. Kenapa? Karena dia anxiety. Pengennya gitu terus, pokoknya nggak mau berubah. Makanya komennya, kamu kok sekarang berubah? Ya iyalah. Karena tidak ada yang tetap. Oke sampai sini? Berarti problem itu adalah sesuatu yang berubah-ubah, tapi aku pengennya gitu-gitu mulu. Termasuk hubungan nggak? Termasuk kondisi nggak? Jadi kalau kita nggak adaptif, siap-siap aku 3-nya, itu banyak luka aja. Makanya di situ nanti kita perlu letting go. Jangan pengen pernah permanen karena hidup itu impermanen. Sampai sini oke? Oke nggak ini? Paham? Paham? Berarti bisa nggak penyakit yang ada di jiwa kita karena kita nahan pengennya gitu terus, bisa begitu nggak? Iya bisa dong. Aku tuh pengennya kamu gini aja selama-lamanya. Ya nggak bisa tuh, dia juga tumbuh Bu. Beda dikit, kamu kok berubah? Ya iyalah kan hidup. Betul nggak? Oke?
Berarti salah satu penderitaan adalah tidak menerima perubahan dan pertumbuhan. Pengennya gitu mulu. Oke? Nah, berarti aku 4 berubah nggak? Berubah. Aku 3. Ya jelas lah, pikiran berubah, perasaan berubah, ini berubah. Sampai sini bisa dipahami? Bisa dipahami? Tapi yang namanya ruh, kesadaran berubah nggak? Enggak. Dari ibu-ibu lahir sampai sekarang, dia adalah penyaksi yang nggak pernah kemana-mana. Jadi ruh itu langit, pikiran itu awannya. Kalau awan lagi hitam, selamanya hitam nggak? Enggak, besok-besok bisa putih. Besok-besok hitam lagi. Besok-besok putih lagi. Si awan hitam dan awan putih bukan dirimu, itu adalah pikiranmu. Paham? Berarti kita yang sejati si awannya atau langitnya? Langit, kenapa? Mau awan putih maupun hitam, tetap langit ada. Dan dia menyaksikan awan putih dan awan hitam gitu. Oke? Oke? Berarti kesadaran on terus nggak? Nyala terus nggak? Nyala. Dia tidak ngantuk, tidak tidur, dia yang terus-menerus mengurus makhluknya. Makhluknya tuh apa? Pikiran, perasaan, emosi, tubuh. Ini makhluknya nih. Dia yang terus menyaksikan gitu. Makanya kalau ibu pernah dengar terminologi setan, setan itu selalu bermain di dalam pikiran yang membentuk keinginan. Gini, ayat kursi untuk menyadari, lampauilah keinginanmu, jadilah kesadaran. Gitu loh. Sehingga kalau orang ngomong ayat kursi mengusir setan, ya boleh-boleh aja sih. Tapi setan juga gak takut sama ayat kursi, Bu, sekarang. Soalnya setannya juga lagi berebut kursi, masalahnya. Oke gak ini? Oke? Sok, saya mau nanya lagi nih kalau oke. Ibu-ibu kalau tidur sadar nggak? Kalau mau tidur sadar. Nah, mulai. Coba dengerin dulu pertanyaannya, dengerin dulu. Waktu tidur, aku 2, tidur nggak? Bersaksi terus soalnya. Iya kan dia mah on terus. On 24, 7, 3, 6, 5. Nggak ada off-nya, nggak ada liburnya nih. Mau ibu tidur kek, mau bangun kek, mau setengah tidur kek, mau mabuk kek. Dia ada terus nggak? Ada, sip. Oke? Makanya waktu ibu-ibu bobo, nonton mimpi nggak? Siapa yang nonton? Ya kita yang mana? Ini. Si sang kesadaran ini. Oke? Berarti yang menyaksikan mimpi saat kita tidur adalah sang kesadaran yang gak pernah tidur. Jadi waktu tidur sadar gak sebenarnya? Dalam perspektif ini ya. Sadar gak sebetulnya? Sadar. Meskipun ibu gak mimpi, tidur nyenyak. Kalau ditanya, gimana tidur semalam? Nyenyak banget. Ih, tahu dari mana? Betul nggak? Oke? Berarti si kesadaran ini di level yang namanya sadar saat dia aktif atau saat dia on. Kalau dia lagi nggak aktif, itu namanya mimpi. Ini nanti disebut alam ilusi. Ini nanti disebut bangun. Sok, saya mau nanya, ibu detik ini lagi bangun atau lagi sadar? Sadar. Yang bener ah. Iya. Kan kesadarannya bersaksi 24 jam, 7 hari, 365. Dengerin dulu pertanyaan saya, dengerin dulu. Saya mau nanya, orang bangun pasti sadar nggak? Belum tentu. Nggak kompak jawabannya. Dengerin dulu, orang bangun pasti sadar nggak? Belum tentu.
Makanya Nabi Muhammad bilang gini di satu hadis, keren banget Bu. Kebanyakan orang, mereka ini sekarang lagi tidur. Nanti mereka akan bangun setelah mati. Paham nggak maksud saya? Orang yang sadar adalah orang yang tubuhnya di sini, jiwanya juga di sini. Itu sadar namanya. Bu, tubuh bisa di tempat lain nggak? Tubuh ibu-ibu sekarang bisa di tempat lain nggak? Oh bisa, gimana ibu pindah gitu? Nggak bisa tuh Bu. Tubuh nggak mungkin di tempat lain karena selalu ada di sini, bener nggak? Yang bisa di tempat lain apa? Pikiran, emosi, memori, betul nggak? Jadi ada potensi nggak tubuhnya di sini, jiwanya di mana-mana, bisa nggak? Berarti kalau orang tubuhnya di sini, jiwanya di mana-mana, sadar nggak? Enggak. Namanya bangun. Coba diulang lagi. Diulang ya, diulang. Ya. Coba. Ulang. Ya daripada salah benar. Bu, makanya maaf ya, kenapa sesi meditasi itu nggak bisa langsung, yuk duduk diam, harus napas, nggak bisa Bu. Saya udah observe ini 7 tahun ya, riset. Orang tiba-tiba datang ke kelas meditasi nggak ngerti ini, duduk nanya apa, nggak ngefek gitu. Ada sih impactnya, tapi impactnya tuh nggak dalam gitu. Kenapa? Karena mekanismenya nggak paham dulu kira-kira. Makanya Bu, ibu-ibu punten ya, kita pokoknya jangan pernah lelah untuk mempelajari diri, udah gitu aja Bu. Ini tuh objek belajar yang nggak ada matinya, objek belajar yang nggak ada selesainya. Selalu setialah untuk selalu menelaah dirimu, udah gitu aja. Oke? Sampai sini oke? Saya ulang boleh? Ya. Boleh. Ini tubuh fisik nih. Gini. Kalau mau terhubung ke Allah, sekali lagi, berarti frekuensi ini harus selaras dengan frekuensi Allah nggak kira-kira? Dari mulai tubuh, jiwa, ini, semua satu frekuensi gitu. Jadi mungkin nggak tubuhnya di AM, ininya di FM, pengen masuk ke frekuensi Allah, mungkin nggak? Nggak bisa, semuanya harus alignment namanya. Satu dalam bahasa sholat, alignment ini namanya tumak ninah. Makanya orang tumak ninah cenderung pasti khusyuk. Khusyuk itu sadar. Makanya janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk. Berarti kalau orang sholat dalam keadaan mabuk, dia sadar nggak? Enggak. Contoh orang sholat mabuk gimana? Rajin sholat, tapi tetap ngegosipin orang, itu mabuk pasti. Bu, saya mau nanya, ada nggak orang rajin ngaji, rajin sholat, tapi rajin juga ngegosip, ada nggak? Ya jangan banyak, nggak enak, ada aja. Itu kira-kira sadar apa mabuk? Mabuk, udah jelas. Gimana? Fakta apa? Gosipnya itu fakta. Iya, bebas aja sih. Aku mau ngomongin fakta ya, tapi di sini ada benci gitu. Sama. Kan urusannya bukan masalah fakta atau enggaknya, tapi sikap Makanya ngegosip dan mengevaluasi dua hal yang berbeda. Jadi ibu kalau nggak mau disebut tukang gosip selalu, kita evaluasi yuk, tapi ngomongin orang sih. Sorry ya, saya mau nanya, fakta. Sekarang saya mau tanya, fakta pasti ada persepsi kita nggak? Gimana sob? Nilai. Berarti saat menilai lagi bersaksi nggak? Cenderung pasti mabuk. Betul nggak? Oke sampai sini? Karena fakta itu sekumpulan asumsi biasanya. Anyway. Makanya Bu maaf ya, salah satu orang yang tidak bahagia pasti sering ngomongin orang lain, udah gitu aja. Riset ngomongnya begitu. Kenapa? Karena orang lain lebih menarik daripada dirinya. Jadi mendingan ngomongin orang lain. Quote and quote ya. Anyway. Aduh ini oke nggak ya? Ya. Oke. Ulang. Kan tujuan kita ini mau terhubung.
Oke? Kalau terhubung semuanya perlu selaras nggak? Baik aku 4 jasad, baik aku 3 jiwa. Ini harus tuning. Oke? Berarti kalau jasad sholat, jiwa nggak diem, tuning nggak? Enggak. Maka jasadnya doang sholat, jiwanya enggak. Berarti jasad gerak, jiwanya tidak namanya pilates, Bu. Ya, dia gerak-gerak gini doang. Paham nggak maksud saya? Ini orang lagi sholat apa lagi senam ya gitu. Bisa nggak begitu? Tapi pun ibu-ibu rajin senam, bagus. Buat kesehatan tubuh. Tapi jiwanya belum tentu connect gitu. 10% nggak apa-apa sih. Makanya Bu, kenapa sholat diulang-ulang? Ibu-ibu maaf ya, dari 17 rakaat, ibu-ibu khusyuk 1 rakaat, udah bagus Bu. Udah bagus, serius. Karena mau 17 rakaatnya khusyuk connect, wah udahlah. Makanya kalau subuh nggak dapat, mudah-mudahan zuhur dapat deh. Zuhur nggak dapat, mudah-mudahan asar dapat deh. Asar nggak dapat, mudah-mudahan maghrib deh. Maghrib nggak dapat, mudah-mudahan isya. Isya nggak dapat, ditambah qobla ba'da. Qobla ba'da nggak dapat, mudah-mudahan nanti tahajud. Tahajud nggak dapat, mudah-mudahan nanti duha. Semuanya nggak dapat, buset dah gitu. Ngapain aja? Iya, makanya ini bukan urusan rokaat sih sebenarnya, bukan. Paham Bu? Jadi bukan yang penting sih, quality-nya penting nggak di situ? Saya pakai bahasa penting, perlu nggak? Jadi sholat itu bukan kuantitas tapi kualitas. Ini di awal waktu sih Allah kebusut ke masjid, balik, pulang pelit lagi, marah lagi, bagus ke masjidnya mah bagus. Iya, tapi aku memang konsisten pelit sih, Pak. Itu namanya istiqomah ya. Kamu dari dulu pelit, ya kan aku istiqomah. Bagus Bu, benar. Tolong dipertahankan ya. Karena itu sifat setan sih, memang gak apa-apa ya. Oke, sampai sini oke, clear? Clear? Paham ya? Dah. Ya. Apa Bu, sorry? Sadar dan pikiran? 10 menit lagi Bu, tenang. Kita ke situ. Berarti kalau dilihat-lihat lagi ya ibu-ibu, penghambat kita connect ke Tuhan apa sih? Distraction. Jiwa. Betul? Karena si jiwa ini mau nggak mau karena nempel di tubuh fisik ini kita dikasih yang namanya tools yang disebut panca indera. Bu maaf ya, ibu kalau udah ngelihat sekali apapun yang dilihat itu masuk ke memori loh. Gak bisa begitu lihat, lupa, gak bisa, kecuali di operasi sih, bisa. Begitu dengar, masuk gak? Sekarang saya tanya, berapa ratus ribu tiap hari dapat informasi baru, betul gak? Penuh gak di sini? Penuh, makanya jiwanya gini terus deh. Terutama udah dekat-dekat 11, 12, gitu. Terutama temannya beli tas baru lah, mobil baru, gitu. Bisa begitu nggak? Berarti jiwanya bergejolak terus nggak? Pertanyaannya gimana mau connect kalau ininya getar-getar terus gitu? Oke? Sip? Berarti kalau mau connect, beresin dulu aku 4-nya, beresin dulu aku 3-nya, baru nanti kita ke sini. Bu, kita pakai metodologi yang sedikit terstruktur boleh ya? Daripada kita langsung tiba-tiba, ibu-ibu mari kita meditasi, tapi nggak ngerti ininya. Ya, oke sih, tapi gak dalam gitu. Ya. Yes. Pasti, Bu. Udah pasti. Betul. Fix.
Lulus, Bu. Ibu udah benar, jawabannya udah oke, Ibu boleh pulang, silakan. Oh, belum makan siang ya. Ibu boleh bekal. Ya. Berarti Ibu tipikal nomor 2 ya, mau makan siang ke sini. Mati-mati Ya. Ya. Bu, kita nggak apa-apa pengajiannya gini ya. Ya, Ibu silakan. Pasti. Pasti. Ya. Ya, nggak bisa dibuang. Hanya bisa disaksikan. Jadi maaf ya kalau ada orang ngomong, meditasi adalah mengosongkan pikiran. Nggak bisa, Bu. Gimana mau ngosongin pikiran? Tapi tidak login kepada pikiran. Contoh. Ibu-ibu suka TikTokan nggak? Instagraman? Ya. Ya apapun sosial media. Suka scroll nggak? Oke. Waktu scroll, cetek. Kalau ada yang tertarik, diem dulu nggak? Itu namanya login. Oke? Berarti kondisi pikiran, nanti kita spesifik ke situ, dia tuh kayak scroll. Begitu pikiran ini menarik, kita login ke pikiran. Paham nggak, Bu? Baik itu mau conscious, subconscious, unconscious, superconscious, nggak penting lagi nanti. Ketika kalau kita hanya menyaksikan semua pikiran nggak ada powernya. Contoh, saya kasih contoh. Kesadaran itu adalah power yang kita sebut sebagai energi. Ini nanti disebut awareness. Ibu-ibu ingat rumus ini ya. Ingat rumus ini. Where awareness goes, energi flows. Kemana kesadaranmu pergi, energi datang ke situ. Contoh. Ibu-ibu detik ini lagi kesel, marah, benci nggak? Detik ini? Enggak lah. Kan lagi kalem-kalem gini muka-mukanya juga santai gitu. Sekarang saya tanya, kesel, marah, benci ada, tetap ada, hilang, atau ibu-ibu lagi nggak perhatian ke situ? That's it. Saat mau ada kesal, benci, marah, julid apa, nggak dikasih power. Paham nggak? Berarti mekanisme ketika kita marah apa yang terjadi? Si tamu yang namanya marah, kita kasih perhatian. Aku jadi marah. Tapi kalau marah nggak dikasih power, dia diem, gabut. Gimana, Bu? Nggak terpancing, that's it. Scroll aja. Makanya begitu scroll, mau orang nyebelin, mau orang apa, aku hanya bersaksi, nggak login. Nah kebanyakan orang bukan masalah login, subscribe lagi gitu, ngerti nggak? Ibu kalau subscribe tahu kan ya? Subscribe itu kalau ada yang baru lonceng diingetin lagi Nah banyak banget orang yang subscribe ke marah, ke cemas, ke anxiety, ke desperate dan seterusnya gitu. Sampai sini oke? Oke? Berarti cemas itu abadi nggak? Marah abadi nggak? Mereka semua tamu. Yang abadi adalah powermu, kesadaranmu, titik. Contoh lagi. Ibu pernah kesal sama orang nggak? Aduh sering, nggak apa-apa sih, ya udah. Waktu ibu kesal sama orang, berarti lagi mempersilahkan kesal untuk dikasih energi nggak? Iya. Energi. Betul. Tahu. Berarti sekarang saya tanya. Nah ibu yang ngomong sendiri, ibu yang nggak ngerti gimana? Ya kadang-kadang gitu sih nggak apa-apa Bu ya. Nah, ibu-ibu kalau ini nggak ngerti jangan khawatir ya. Ibu-ibu temannya banyak yang nggak ngerti juga nggak apa-apa sih. Ya udah. Gini.
Marah, benci, iri, dengki, julid, semua termasuk bahagia, senang, joy, apa semua. Menunya lengkap nggak? Tergantung aku mau switch on di mana. Begitu ibu ngelihat orang nyebelin, kesel. Set. Tapi begitu ibu switch off, keselnya balik lagi ke santai, nyebelinnya hilang juga kok. Cuman karena ibu-ibu udah terlatih kesel mulu jadinya. Connect terus ke situ gitu. Gimana Bu? Jelas. Kenapa coba? Kenapa perlu dilatih? Karena kita sudah terlatih seumur hidup ke program-program yang sekarang kita biasa kunjungi gitu. Ibu-ibu ngomong-ngomong ya, maaf nih ya, kita perlu ngerti ini Bu. 98% yang kita lakukan keseharian, itu udah nggak mikir, itu udah nggak mengambil keputusan, semua gerak tubuh, semua adalah reaktif, 98%. Berarti tubuh mengambil alih kita nggak? 98%. Sekarang saya tanya, kalau tubuh mengambil alih kita pengen maafin, kita pengen baik, nggak bisa. Kenapa? Tubuh sudah terprogram seperti itu. Contoh, Bu, kalau habis pengajian suka ada insight-insight di pikiran nggak? Suka ada niat lebih baik nggak? Iya. Nah, pikirannya pengen lebih baik. Tapi begitu pulang dari sini, niat itu tetap ada nggak? Tapi tubuh nggak kompatibel. Jadi nanti pikiran sama tubuh berantem. Bu, baik yuk, kata tubuh. Enggak, gue gak mau gitu. Gue mah gini aja. Ingat Bu, tubuh itu selalu ingin dalam status quo. Dia gak mau berubah. Pengennya gitu terus. Dia gak mau update, gak mau berubah. Dia pengennya stuck di level itu. Itu maunya tubuh. Nah, makanya berubah susah gak? Kenapa coba? Karena tubuh sudah menguasai keseluruhannya. Berarti bahasanya adalah reprogramming. Ini paham Bu? Ibu-ibu kalau paham ini keren banget nih. Serius. Ibu termasuk ke orang yang 1% Bu? Iya, ya. Nah, kan ini mau programmingnya namanya meditasi gitu nanti. Tapi ngerti dulu nggak mekanismenya? Sok, punten ya, ibu punten nih ya. Ibu-ibu menyadari nggak sih bukan kadang-kadang sering ngomong dulu, nyerocos dulu, baru mikir belakangan, suka gitu nggak? Iya, kenapa? Karena your body become your mind. Mendominasi. Berarti si ini harus dilatih ulang nggak? Makanya dalam bahasa Quran, tubuhmu ini adalah hewan. Ini tuh hewan Bu. Makanya ini nanti dalam Quran disebut Al-Baqarah surat 2. Perjalanan menuju ruhani ini 114, ini yang disebut manusia. Makanya buka tutup Quran start dari Al-Baqarah diakhiri jadi An-Nas. Berarti Al-Baqarahnya harus diberesin dulu nggak? Ibu-ibu ya, punten pisan mohon maaf, mau latihan meditasi gimana? Tubuh fisiknya nggak pernah dilatih, nggak akan terbukti, nggak akan terjadi aja udah. Oke? So start dari mana? 1. Beresin makan, itu nomor 1. 2. Beresin minum. 3. Beresin olahraga. 4. Beresin tidur. Dah itu dulu aja. Makan gak beres, minum gak beres, olahraga gak pernah, boboknya gak berkualitas, pengen khusyuk, gak bisa. Nah. Ya Bu? Oh iya. Mbak Antit. Paham maksud saya? Makanya orang ikutan kelas meditasi ada yang super khusyuk Bu. Ini lagi di kelas meditasi, ini orang khusyuk banget ya. Tapi lama-lama, oh ya udah, bablas. Bablas. Ibu-ibu kalau lagi meditasi ketiduran, itu artinya kualitas tidurnya gak bagus. Kualitas tidur gak bagus, kualitas makan pasti gak bagus. Pasti.
Tingkat apa? Udah obesitas badan, obesitas pengetahuan, obesitas overthinking, obesitas anxiety, everything. Komplit. Makanya di tradisi Islam, urusan aku 4 ada programnya, urusan aku 3 ada programnya, urusan aku 2 ada programnya. Kurang keren apa coba? Ramadan ada di sini, 5 waktu ada di sini, haji ada, umroh ada di sini, zakat ada di sini, semuanya one whole package untuk terhubung gitu. Cuman, ini semua sistemnya bagus, yang makainya nggak ngerti gitu loh Bu. Kita dikasih iPhone terbaru, tapi dipakai ngulek sambal gitu. Kebayang nggak? Datang ke iBox Pro Max 17, datang ngulek sambal, salah pakai. Itu bukan buat ngulek gitu. Padahal sistemnya udah oke gitu. Sampai sini oke? Sip? Sok saya mau nanya, ibu-ibu rajin olahraga nggak? Insya Allah. Makan rada-rada dipikir-pikir nggak? Ya. Gula, boba lagi, seblak. Wah, udah beres lah. Ini ibu maaf ya, ini kayak yang gimana banget, tapi this is very important loh. So itulah kenapa, so ibu lihat, di semua tradisi agama pasti ada ritual. Gerak tubuh ada nggak? Karena kalau ibu-ibu kekurangan gerak tubuh, emosinya pasti nggak bagus. Fix. Berarti kalau gerak tubuhnya bagus, emosi bagus ya? Emosi bagus, cenderung perasaan oke nggak? Cenderung pikiran oke nggak? Pemilihan oke nggak? Akhlaknya baik nggak? Itulah kenapa olahraga memperbaiki akhlak. Nah, ini saya ngomong gini, aduh, wah, gimana olahraga sama akhlak, yang penting sholat? Bukan gitu poinnya. Tapi kalau your emosi itu kan artinya dari energi in motion. Gerak gitu. Oke? Udah ya? Ibu-ibu ini ingat-ingat ya. Oke ini? Sip? Nah, kan aku 4 udah gak mungkin lagi digimana-gimanain, orang udah pada sarapan, mak udah aja ya. Anyway, ibu-ibu, next pertemuan kita udah ada jadwal ya. Next pertemuan, terakhir nih di tahun nanti, ibu-ibu datang ke sini, kalau bisa jangan makan dulu. Makannya nanti habis makan siang aja. Jadi datang ke sini jangan nyemil-nyemil, minum boleh tapi nggak boleh makan, oke ya? Karena next pertemuan kita akan connect ke sini gitu. Karena hari ini icip-icip dasar dulu gitu. Sip? Oke? Dah. Nah, sekarang PR-nya adalah tidak menilai tapi bersaksi. Tidak apa, Bu? Tapi apa? Sip. Saat kita tidak menilai dan hanya bersaksi, di situ kita lagi melatih supaya pikiran, perasaan, emosi enggak gini nih. Yang membuat jiwa bergejolak apa tadi, Bu? Iya, apa? Bukan yang membuat pikiran, perasaan, emosi. Itu apa? Yang aku dengar, yang aku lihat, yang aku rasa, yang aku raba. Oke? Berarti pendengaran, at least pendengaran dan penglihatan harus dibikin silent dulu nggak kira-kira? Gitu. Nah, kalau mau silent, Bu, pertama, tubuhnya perlu diam. Ibu termasuk orang yang suka diam atau nggak mau diam? Yang mana? Diam. Ya udah nggak apa-apa sih. Nah ini kita belajar diam. Ya rada susah memang. Makanya perlu diam. Bu maaf ya. Saat nanti ibu-ibu diam, banyak yang nggak betah. Kenapa? Program tubuhnya aneh. Kok nggak ngapa-ngapain sih? Kok kamu gini sih? Nanti akan banyak yang gini gitu. Dan itu kalau nggak terbiasa si tubuh akan menang gitu. Jadi Bu, yang kita lawan sebenarnya siapa coba? Ini nih. So the biggest enemy in life adalah yourself. Nih. Karena ini sudah menjadi program dan habits gitu kira-kira. Oke? Nah sekarang supaya ibu-ibu diamnya agak enak, duduknya yang nyaman coba.
Sok duduknya enak dulu. Jawab yang 10 menit kemudian Bu Elia gimana itu? Ya ini sekarang kan mau. Oh, harus Ibu habis ini kejawab lah pokoknya pertanyaan-pertanyaannya habis ini. Ya, sok duduknya nyaman. Ya. Oh iya nggak apa-apa kalau gatal dikit kan gini-gini aja. Awas Bu jangan aneh-aneh begitu-gitu ada nyamuk. Aduh nyamuk nggak apa-apa lah. Nah, jangan. Gituin aja dulu bentar. Ibu-ibu duduknya nyaman, mau sila boleh, mau selonjor boleh, pokoknya gini. Kalau tubuhnya banyak gerak, jiwa ikut gini-gini juga. Iya. Oke? Tapi kalau tubuhnya diam, cenderung jiwanya nggak akan terlalu banyak gimana-gimana. Oke ya? Sok ibu-ibu duduk, senderan boleh, pokoknya nyaman aja, senyaman-nyamannya. Ya oke. Nah, untuk bersaksi, kita perlu tidak menilai. Perlu apa Bu? Tidak menilai. Sekarang saya tanya, saya ngomong apapun ibu bisa langsung menilai nggak? Bisa. Jadi supaya nggak menilai gimana caranya? Supaya nggak menilai gimana caranya? Kita dengerin suara yang netral. Nih, suara yang netral, supaya gampang, saya bawa satu, ibu-ibu dengar. Kalau dengar ini, cenderung tidak akan menilai karena kenapa? Nggak ada meaningnya. Paham nggak? Ibu kalau saya puterin lagunya, sakitnya tuh di sini, bisa jadi memori nggak? Aduh, langsung ingat mantan lah, ingat misalnya. Bisa gitu nggak kira-kira? Makanya, suara-suara natural yang no meaning. Paham Bu? Oke? Nah, kita dalam beberapa saat, jadi kuncinya ada 3 Bu. Kuncinya ada 3. 1, mendengarkan netral, melihat netral, dan napas. Dah 3 aja dulu hari ini. Dengar apa? Netral, lihat apa? Netral, dan napas. Nah ya, kita trial aja dulu ya, supaya gampang nih. Sok, ibu-ibu sekarang matanya dipejamkan. Kacamatanya dilepas Bu, supaya nggak berat. Bu kita diam aja ya. Pokoknya ibu matanya dipejamkan, terus kita diam aja dulu. Sok, pejamin semuanya. Oke, si kepalanya jangan tunduk, jangan terlalu mendongak, lurus aja. Nah, supaya tulang punggungnya lurus. Sok, ibu diam dulu, sekarang cuman diam, hanya diam. Sok, nikmati dulu diam aja. Dah, nggak ngapa-ngapain. Saya nggak akan ngasih instruksi, nggak akan gimana. Ibu-ibu nikmati diamnya masing-masing. Dan di dalam diam ini, jadilah sebagai penyaksi untuk hanya menyaksikan apa yang sedang terjadi. Entah itu pikiran yang hadir, entah itu perasaan yang hadir, tugas ibu-ibu sekarang cuman nonton. Tonton aja semuanya. Perasaan yang gak enak hadir, ditonton jangan ditolak. Pikiran apapun hadir, ditonton jangan ditolak. Silakan.
Izinkan tubuhnya rileks. Rileks aja. Dari mulai kepala rileks. Lehernya rileks. Bahunya rileks. Badannya rileks. Kakinya rileks. Rileks aja. Santai dan rileks. Saat pikiran lagi ngajak ke masa depan, tonton aja. Saat pikiran ngajak ke masa lalu, tonton aja. Sadari aku tuh berpikir apa sih gitu. Ditonton aja silakan. Dan sesaat lagi ibu-ibu hanya fokus sama suara bel yang nanti akan didengarkan. Hanya dengarkan, tidak perlu dianalisa, biarkan getarannya masuk ke dalam dirinya, biarkan dengarnya itu netral, hanya mendengarkan, tidak perlu dinilai. Santai dan rileks. Hanya fokus ke suaranya, nikmati aja, dan biarkan mengalir, tidak dinilai, hanya disaksikan. Santai dan rileks, sangat-sangat rileks, lepas semuanya. Dan perlahan-lahan ibu-ibu silahkan tarik nafas dari tarik nafas dari hidung dan dibuang dari hidung lagi, ditarik perlahan-lahan silahkan, tarik perlahan. Tahan sebentar. Dibuang lebih perlahan lagi silahkan, dibuang lebih perlahan. Lakukan sesuai dengan kesanggupannya, ditahan lebih mendalam, ditarik mendalam dan dibuang mendalam, silahkan. Tarik, tahannya maksimal sampai agak-agak gak kuat gak apa-apa, tapi dibuangnya lebih perlahan-lahan, santai dan rileks. Dan silahkan fokus ke nafasnya masing-masing.
Santai dan rileks, dan sekarang biarkan nafasnya terjadi alami. Tidak perlu ditarik lagi mendalam, ditahan, dibuang mendalam, mendahan. Lepaskan aja, biarkan nafasnya terjadi alami, dan kita hanya bersaksi terhadap nafas masuk dan keluar. Tonton aja nafasnya. Saat nafas masuk, rasakan hangatnya di hidung kita. Dan saat nafas keluar, rasakan juga hangatnya di ujung lubang hidung kita. Fokus di situ silakan. Tonton aja. Seraya sambil menonton, hadirkan perasaan bersyukur, berterima kasih. Karena yang sedang aku saksikan ini adalah sang hidup yang boleh jadi dalam keseharian aku tidak menyadarinya. Setiap tarikan nafas, hadirkan rasa bersyukur dan berterima kasih. Setiap buangan nafas, hadirkan rasa bersyukur dan berterima kasih kepada nafas. Penuhi saat-saat ini dengan berkelimpahan syukur dan berterima kasih. Apapun perasaan yang bertamu, kembalilah hanya ke nafas. Apapun pikiran yang bertamu, kembalilah hanya ke nafas. Dan setiap tarikan dan buangan nafas, hanya bersyukur, berterima kasih. Di dalam hatinya dengan rasa mendalam, tidak perlu disebutkan, rasakan aja getarannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hanya bersaksi dengan syukur dan terima kasih. Santai dan rileks. Benar-benar rileks. Benar-benar santai, hadir utuh di sini saat ini. Setiap apa yang didengar, saksikan. Setiap apa yang dipikir, saksikan. Setiap apa yang dirasa dalam perasaan,
saksikan. Jadilah penyaksi untuk menyaksikan semua orkestrasi diri ini dan hanya fokus pada tarik dan keluar nafas. Setiap tarikan nafas, bersyukur, berterima kasih. Dan rasakan badannya jauh lebih rileks, lebih lepas. Santai dan rileks. Niatkan saja, gak usah diucapkan. Berterima kasihlah kepada teman setia yang selalu menemani adalah tubuh kita masing-masing. Say hi, say thank you kepada tubuh ini. Dear my body, tubuhku. I'm sorry. Please forgive me. Thank you and I love you. Berterima kasihlah kepada setiap sel dalam tubuh kita, setiap organ dalam tubuh kita. Terima kasih. Terima kasih sudah menemani dalam perjalanan hidup saat ini, di kendaraan tubuh ini. Terima kasih. Dan selanjutnya, terima semua perasaan yang hadir. Apapun itu, entah perasaan tidak nyaman, silahkan diakui. Kalau per saat ini lagi sedih, tidak nyaman, ada jengkel, ada benci, hanya diakui. Akui aja, gak usah malu-malu, akui. Kalau aku masih marah, kalau aku masih benci, kalau aku masih belum terima, diakui. Dan saatnya juga untuk melepaskan jika ada, entah itu orang, situasi yang masih belum diterima, musuh-musuh, orang-orang yang kita sangat benci, tidak suka, sedalam jiwa, seluas hati kita, niatkan untuk terima kasih. Berterima kasihlah kepada orang-orang yang kita gak suka, situasi yang kita gak suka, hanya berterima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua tamu-tamu itu yang mampir ke kehidupan kita. Setiap kebencian adalah jalan untuk menghadirkan sifat kasih sayang memaafkannya Tuhan di dalam diri kita.
Setiap kita merasa dikecilkan hanya untuk menampilkan sikap sifat maha besarnya Tuhan Allah di dalam diri kita. Saat direndahkan adalah kesempatan untuk mengaplikasikan sifat maha tingginya Allah di dalam diri kita. Terima kasih. Terima kasih kepada semua penderitaan, situasi tidak baik, yang menjadi sarana untuk aku mewujudkan sifat-sifat Allah di dalam diriku. Terima kasih. Dan rasakan hatinya lebih lepas, lebih santai dan rileks. Terima kasih. Santai dan rileks. Dan tidak tergesa-gesa, nggak usah buru-buru, nggak usah rusuh gitu ya, santai aja. Kita boleh menggosok-gosok tangan kita sampai agak hangat, lebih hangat lagi, dan letakkan hangatnya itu di kedua mata kita masing-masing. Silahkan simpan aja sebentar. Boleh gosok-gosok lagi, sekali lagi. Dan sekarang menutupi semua wajah kita untuk mengusap wajah kita penuh dengan syukur dan kasih sayang. Dan boleh memeluk tubuhnya masing-masing untuk berterima kasih dan bersyukur. Alhamdulillah. Dan matanya boleh dibuka pelan-pelan dan boleh saling memeluk teman sebelahnya untuk berterima kasih. Anda telah menonton video ini hingga di penghujung video. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda, serta dapat menjadikan diri Anda lebih baik dari hari kemarin. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Bukan dari Adam, Hawa, taman surgawi atau Firdaus. Tempatku tidak bertempat, jejakku tidak berjejak. Baik raga maupun jiwaku, semuanya
adalah kehidupan kekasihku.